Kemudian ketika naik lagi tadi, misalkan ini naik lagi, ya tentu diuji di area garis ini lagi. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di malam hari ini, mungkin ada yang masih tertinggal, kita tunggu beberapa menit lagi. Sambil menunggu, kita nanti akan mencoba untuk menganalisis hari ini, bagaimana tahap demi tahapnya, kemudian peluang-peluangnya bagaimana, cara kita masuk bagaimana, biar nanti kita menjadi terbiasa. Langsung kita masuk di market dulu. Sebelum saya membuat satu kesimpulan, saya akan mencoba untuk menganalisis hari ini bagaimana peluangnya, bagaimana membaca probabilitas yang paling tinggi dengan peluang-peluang yang ada di sana, kemudian bagaimana entry-nya, kemudian bagaimana cara membatasi kerugian. Yang pertama, jangan lupa untuk memetakan, jadi mapping of the trend, pemetaan dari tren dulu, masuk di time frame besar pakai D1. Kita lihat di D1 struktur yang tampak di sana masih cenderung naik. Ada ujung atau ada candle yang kemarin berwarna merah, namun demikian tidak terlalu berdampak karena ditutup masih di atas area atau ditutup masih di atas posisi hijau yang sebelumnya. Kalau kita baca secara sekilas, kasat mata kita lihat ini pergerakan masih ke atas, kecenderungan masih naik. Kemudian di candle terakhir yang terbentuk kemarin, memang di sana warna merah, tetapi jangan lupa ada penolakan dan bodinya terbentuk masih setengah dari body yang warna hijau sebelumnya. Artinya masih kekuatan kecil sekali untuk pembalikan atau reversal. Kemudian juga baru satu, sehingga kalau misalkan ini mengindikasikan reversal mau turun, sekali lagi kemarin di materi yang sebelumnya kita selalu sampaikan tanpa ada penolakan, di sini tidak ada penolakan, maka setidaknya butuh dua candle untuk konfirmatornya, satu merah lagi, baru di candle selanjutnya atau di hari selanjutnya berpotensi akan turun. Namun demikian dari pagi tidak ada candle turun, dibuktikan di bawah tidak ada ekornya, artinya tidak ada turun, sehingga seller sudah terhenti di area ekor kecil ini, masih di atas dari ekor yang sempat kemarin turun ya, seller yang di candle merah ini turun, kemudian ditolak oleh buyer, kembali ditolak oleh buyer. Artinya tidak ada informasi, tidak ada sinyal penting, sinyal seller yang penting, maka fokus kita tetap buy. Kemudian kita masuk di time frame yang lebih rendah untuk melihat ada berita apa di sana. Caranya dilihat di H4 di sana, apakah ada seller yang kuat, apakah ada petunjuk sell itu bakal kuat atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara melihat struktur market yang terbentuk dari candle yang terbentuk. Ya, tentu kita menerapkan yang namanya trend line. Kita bisa menggunakan trend line, kemudian kita juga bisa menggunakan atau menggambar garis-garis trend ya, seperti ini. Kita juga bisa menggambar seperti ini untuk melihat kemampuan dia naik dan turunnya. Ini di H4 untuk melihat juga adakah di sana petunjuk yang nanti berarti. Karena di H1 dengan H4 tentu lebih valid H4. Semakin tinggi time frame semakin valid informasi yang kita bisa dapatkan. Ketika kita menggambar seperti ini, apa yang kita dapatkan informasinya? Perhatikan di sana. Sudut-sudutnya selalu kita perhatikan biar kita ada kehati-hatian. Sudut yang dimaksud bagaimana? Di sini ada penolakan, maka ketika ini turun setidaknya harus diuji di area di sini. Atau paling tidak setengah dari tren naiknya atau separuh dari tren naik. Kalau kita anggap separuh ya, separuh berarti kita taruh agak naik sedikit. Untuk apa? Untuk mengetahui area retracement, area di mana
Di situ akan diuji apakah akan kuat dia menembus atau memantul. Nah, ketika memantul perhatikan lagi di ujung lagi. Ketika mulai naik perhatikan di sana. Ya, perhatikan di sana ketika dia makin ke atas artinya puncaknya dari sana. Dari sini kita lihat puncak, kemudian puncak makin ke atas. Yang di bawah pun kita bisa lihat di sini lembahnya, lembahnya, lembahnya. Sehingga kalau kita tarik garis, kecondongan ini adalah naik. Kemudian ketika naik lagi tadi, misalkan ini naik lagi, ya tentu diuji di area garis ini lagi, diuji di sini tadi. Apakah nanti breakout atau tidak? Setelah selesai nanti kita uji. Kalau breakout masih berpotensi untuk naik lagi dengan target di atasnya lagi. Seandainya ini naik lebih tinggi lagi, maka tentu akan makin kuat tren naiknya. Dari mana kita bisa menyimpulkan? Ya tentu tadi puncak yang semakin naik, lembah yang semakin naik mengindikasikan trend up makin kuat. Ya, membaca atau menggaris candle tentu dihubungkan dengan penolakan dan area-area support resisten yang ada. Kemudian baru kita kalau kita melihat sekilas seperti ini, ternyata di H4 tidak ada breakout di sana, bahkan di area retracement dia kembali. Area retracement kita bisa dengan kasat mata pun bisa. Kalau teman-teman suka dengan Fibonacci retracement silahkan gunakan. Kalau saya lebih cenderung ke analisa logis yang gampang kita raba, dan ini betul-betul kita sudah buktikan sangat mudah untuk mengenalinya. Contoh misalkan ada kecenderungan naik didominasi warna hijau, misalkan begini, ambil separuh dari warna hijau ini untuk area retracement, gampang-gampangan begitu. Nanti ketika dia turun karena arahnya merah, di ujung ini sudah mengarah ke merah, maka ketika turun kita segera membuat garis retracement. Ambil gampang separuh dari retrace dari kecenderungan yang ada. Yang dominan buyer maka ambil separuh untuk area retracement. Nanti diuji di situ. Kalau di situ di area ini ternyata mantul dan kembali, maka cari trigger naiknya. Kalau sudah ada warna dari tren turun kemudian warna berubah, kita tunggu konfirmatornya. Atau kalau misalkan sudah banyak penolakan, kemudian dibuktikan atau diwujudkan candle yang sudah berubah warna, kita bisa entry selanjutnya buy. Di sini kita entry buy, kemudian di mana kita letakkan resiko. Ya, sekali lagi di sini contoh ini ya, contoh entry biar teman-teman juga nanti setidaknya ada gambaran di sana. Bukan tiba-tiba masuk tanpa dasar, tanpa alasan, sehingga nanti kita tidak tahu sampai di mana dan bagaimana kalau berbalik. Ketika entry buy jangan lupa buy itu ruginya ketika marketnya turun. Maka di situ di bawah ada area support, di sini ada area support, boleh taruh di sini stop lossnya. Kalau saya lebih cenderung saya turunkan sedikit. Ya, di sini adalah area stop lossnya. Kita bisa lihat angkanya di sebelah kanan, 1759 titik sekian. Ya, tidak ada yang tahu pasti apakah ini betul-betul mau naik atau berbalik. Setidaknya dari petunjuk sinyal yang ada, dari candle yang terbentuk di sana, ya kita membuat visual atau probabilitas dari visualnya ini akan berpotensi naik. Itu saja. Sistem yang kita gunakan tetap keamanan kita terapkan. Ya, karena market itu bisa berbalik tanpa harus mengikuti dari pola candle. Tetapi setidaknya kita bisa membaca secara probabilitas yang terbaik, terbesarnya. Kemudian kalau sudah mulai berjajar berarti arah kecenderungan sudah naik. Perhatikan ketika sudah mulai berjajar, struktur yang terbentuk sudah mulai terlihat di sana, buyer sudah mulai dominan. Perhatikan nanti kalau nanti berubah warna merah, maka area retracementnya separuh dari kecenderungan. Kita coba lihat. Nah, artinya kalau sudah mulai warna merah, berarti yang dominan sekarang warna hijau begini. Area retracement kita taruh separuhnya. Perhatikan ketika di area separuh ini nanti di breakout atau tidak. Nah, kita bisa ukur di sana. Ya, kalau misalkan kita lihat, nah ini retracementnya di sini adalah area retracement. Ketika dia breakout tetapi hanya nanggung atau tidak terlihat di sana body yang betul-betul melewati yang besar dan terlihat jelas, maka dianggap ini ada area retracement, jadi bukan area breakout. Kemudian perhatikan ketika di area retracement sudah mulai berubah warna, sudah ada penolakan,
ya di sana sudah ada mulai penolakan, kemudian sudah penolakan dan mulai berubah warna. Kalau sudah ada penolakan, banyak penolakan, cukup satu konfirmator untuk wujudnya, kita bisa entry sesudahnya. Tetapi jika tidak ada konfirmator, tidak ada, artinya sebelumnya tidak ada penolakan, maka kita butuh dua warna hijau untuk kita entry buy-nya. Ya, seperti ini kira-kira cara kita mapping, cara kita membaca, kemudian cara kita entry dan membatasi kerugian. Ketika kita entry buy, jangan lupa di sebelah bawah ini ada area support, kita taruh di bawahnya untuk stop loss kita atau SL kita. Boleh ditaruh SL, boleh tidak. Bagi saya stop loss dan TP adalah alternatif, tidak wajib dipasang. Yang wajib kita terapkan adalah pembatasan kerugian. Dimanapun boleh, terserah. Yang terpenting cocok dengan gaya kita, cocok dengan teknik yang kita gunakan, nyaman. Suka-suka boleh, jadi tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti harus 2%, 3%, tidak ada. Yang nyaman yang bagaimana, yang cocok dengan gaya kita, cocok dengan sistem trading kita, cocok dengan teknik yang kita gunakan, jalankan sudah. Trading itu bukan ilmu matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2, dengan rumus panjang kali lebar sama dengan luas gitu. Bukan begitu. Jadi trading ini ilmu yang menurut saya seni dan mengandalkan berbagai analisa dan logika. Ya, tentu dengan membaca histori, Banyak teori yang mengatakan, banyak teori yang sudah memberikan satu penjelasan bahwa market selalu membentuk pola. Karena memori di dalam pasar itu selalu diulang-ulang, selalu berulang-ulang. Contoh gampang, misalkan saya ibaratkan dalam satu perdagangan penjual sepatu bata misalnya, ya mohon maaf ini bukan saya promo ya, misalnya dalam kondisi normal harganya misalkan 200.000 ya, tiba-tiba ada promo, tiba-tiba perusahaan ini mengeluarkan promo menjadi harga 75.000, maka secara umum orang sudah mengingat bahwa bata itu harga secara umum 200.000, tiba-tiba kok ini 75.000, maka ini harga ini sangat murah sehingga orang banyak beli di sana. Banyak beli, semakin banyak beli maka harga nanti semakin naik lagi. Jadi tujuan dalam pasar selalu melihat kondisi sebelumnya atau memori yang ada. Sebaliknya ketika harganya 200 tiba-tiba naik menjadi 400 misalnya, maka dia selalu teringat. Di dalam pasar itu selalu mengingat memori masa lalunya. Artinya selalu diingat harga yang pernah terjadi. Dalam kondisi normal harga sepatu bata 200.000, ini tiba-tiba 400.000, pasti memorinya, oh enggak mau beli saya, terlalu mahal. Ini biasanya kan 200.000. Ya kayak ibu-ibu di pasar itu kalau misalkan membeli barang, katakanlah bawang merah, harga normal misalkan 20.000 per kilo, ya 20.000 per kilo misalnya, tiba-tiba harga menjadi 30.000, ya tiba-tiba harga menjadi 30.000. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi memori akan selalu kembali terbuka. Oh ini harganya mahal, saya tidak mau beli, saya tunggu harga normal. Harga normal yang diingat adalah 20.000, harga yang diingat adalah 20.000 dan sebagainya. Misalkan harga 30.000 tiba-tiba naik dari 30.000 menjadi 150.000, ini tambah parah lagi, oh harganya terlalu mahal, harganya 150.000, biasanya cuma 30.000. Kemudian diturunkan lagi, harganya jadi 150 menjadi 80.000 misalnya. Padahal ini harganya tinggi dibanding dengan 30, dibanding dengan 20. Tetapi memori selalu teringat sebelumnya, yang terdekat 80.000. Oh harganya murah sekali. Ini kemarin 150.000, sekarang 80.000. Maka orang akan berbondong-bondong. Nah yang diingat adalah memori yang terdekat dari saat ini, dari runningnya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah harga-harga yang lebih dekat dari runningnya. Ini akan memberikan informasi pada kita. Kenapa saya selalu menggunakan ring tanpa harus angka, tetapi menggunakan panjang dan pendeknya candle yang terbentuk sebelumnya. Kalau kita misalkan melihat ring harian, ya kita cukup di D1, kemudian kita lihat kekuatan hariannya seberapa. Ya kalau misalkan rata-rata segini atau rata-rata yang merah ini, maka kemungkinan besar akan sekitaran itu. Nah kalau kita lihat, ini pun berarti kalau masih kecil berarti masih berpotensi
naik atau turun. Ya rata-rata begitu. Yang terdekat, kenapa enggak ambil yang panjang di sini? Karena ini market atau harga yang jauh. Kita lebih cenderung yang terdekat. Orang masih mengingat yang terdekatnya. Ya, ini adalah bagian dari cara kita menganalisis market, cara kita memetakan, cara kita membaca dari pergerakan demi pergerakan. Nah, untuk membaca dan menggambar satu garis tren, ada beberapa yang harus kita ingat, ada beberapa model yang harus kita ulang-ulang, kita pahami biar nanti kita tahu bagaimana pola yang terbentuk di sana. Nah, kondisi seperti ini misalnya sekarang masih jalan ini, running kuat sekali. Perhatikan ketika waktu yang berjalan bukan menit pertama. Kalau teman-teman membaca atau biasa dengan trading running harga, perhatikan ketika bukan menit pertama di atas sudah ada penolakan, artinya ini sudah naik tadi, jadi buyer sudah naik tetapi ditolak oleh seller dan sudah mulai tebal, kemudian waktunya bukan menit pertama, bukan 5-10 menit tapi sudah di atas 20 menit. Ya, kondisi seperti ini kalau teman-teman suka dengan entry di area running, maka jangan gunakan time frame H1, nanti tidak ketemu. Gunakan time frame yang lebih rendah, M15 contohnya, nanti pasti akan ketemu peluang. Nah, contoh begini, misalkan ini naik, sama, cara membacanya sama. Ini naik, perhatikan, nanti di situ ada area retracement, retracementnya adalah separuh untuk menguji, artinya separuh berarti di sini. Ini adalah area retracement. Kemudian perhatikan struktur yang terbentuk di time frame ini secara umum dari bawah ke atas. Kemudian yang paling puncak dilihat, paling puncak di situ sudah mulai mengecil kekuatan momentum buyernya. Ada penolakan. Di sini ada penolakan, kemudian sudah muncul wujud dari seller. Penolakan di atas ini adalah wujud dari seller, munculnya seller. Kemudian merah ini sebagai bentuk dari seller itu sendiri yang sudah tampak nyata di sana, maka bisa menjadi pertanda buat kita untuk ya, sinyal bahwa buyer sudah mulai melemah dan akan berubah menjadi seller. Kemudian sekali lagi di dalam kita entry, cara entry kita, trigger entry kita ada beberapa yang bisa kita lakukan. Satu, ketika banyak penolakan, momentum makin kecil, kemudian sudah ada wujudnya, kita boleh entry di sini sell. Yang kedua, bisa kita menunggu. Jadi ini penolakan sudah mulai mengecil powernya, buyer sudah mulai mengecil, muncul candle warna merah, kita tunggu konfirmator di sini, misalkan kurang yakin atau sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan aturan kita harus mewajibkan 2 syarat misalkan, maka kita entry-nya sudah di sini boleh. Jadi ini adalah bagian dari cara entry, cara kita membuat sistem trading kita sendiri. Kemudian ketika entry jangan lupa di sana ada ini adalah penolakan, kita bisa taruh penolakan itu di atasnya. Nah, saya sekali lagi tidak suka dengan pas berada di ujungnya, kita bisa taruh 250 sampai 300 di sana. Ya, lebih menjauh. Tujuannya ya biar kita ada space ruangan untuk bergerak naik turun dan tetap tidak terjemput di sana dan masih berpeluang lanjut atau lanjut sesuai dengan yang sedang running. Seperti itu contohnya. Jadi kalau kita memanfaatkan dari peluang running, maka jangan gunakan time frame H1, kita bisa gunakan time frame yang lebih rendah, M15, M30 boleh. Ya, untuk M15 akan terlihat seperti ini. Kalau dia mau turun akan tampak penolakan, apalagi penolakan di sini kuat, maka di sini kita entry sell di sini boleh. Ya, kalau kita menggunakan running H1 nanti tidak ketemu. Oh, ini mau naik atau turun, petunjuknya seperti apa? Karena baru satu warna merah itu. Oke, itu adalah salah satu bagian cara kita entry. Saya coba untuk memberikan model-model garis trendline yang mungkin bisa kita pahami nanti untuk setidaknya memberikan gambaran-gambaran apakah market itu masih berpeluang atau tidak dengan cara menarik garis tren. Perhatikan yang ada di layar, ini saya berikan contoh dari trendline, kemudian bagaimana peluangnya. Ya, kalau teman-teman melihat mungkin di pergerakan demi pergerakan, misalkan seperti ini kondisinya, ya model-model candlestick, teknik candlestick sebenarnya sudah kita susun tetapi belum sempat kita expose karena memang harus kita lengkapi
nanti akan saya keluarkan buku yang betul-betul khusus mengulas mengenai technical analysis price action atau berbasis dari candlestick ya, tanpa indikator nanti akan setidaknya akan bisa kita baca di sana. Karena menggunakan bahasa kata-kata sehingga saya harus betul-betul menjelaskan dengan detail caranya. Ya mungkin kalau teman-teman yang ikut kelas tentu akan lebih mudah. Ya mungkin teman-teman yang di rumah untuk mengingat nanti tinggal menyesuaikan. Oke, seperti ini contohnya kalau kita melihat kondisi apa namanya ini tren yang kuat begini. Kita lihat, kita tarik garis. Kalau dia turun kita tarik di atas, kalau dia naik kita tarik di bawah. Ketika ujung-ujungnya ini betul-betul bersinggungan, tidak ada yang mencuat satu atau dua di atas, kemudian dia breakout di sana, maka seperti ini sebenarnya peluang untuk kita entry buy. Ya, sebaliknya ketika ini ujung-ujungnya dia betul-betul bersentuhan, artinya seperti terstruktur, tidak ada yang mencuat salah satu, kemudian breakout begini, ya breakout, kemudian mencoba setelah breakout dia kembali lagi, mencoba kembali lagi, tetapi tidak mampu dan akhirnya turun lagi, maka seperti ini akan semakin kuat turunnya. Kemudian ada banyak lagi yang nanti kita bisa lihat kalau sudah jadi ya semuanya. Cuma saya akan coba sekilas membahas biar nanti sekilas tahu. Nah kalau ini ya hampir-hampir sama, modelnya hampir-hampir sama. Modelnya hampir-hampir sama, kita tarik garis, kemudian ini ada kerenggangan, mungkin marketnya agak merenggang, kemudian tiba-tiba dia juga mulai merangkak naik. Strukturnya pasti akan tampak kalau naik. Jadi kita amati ketika mau naik selalu ada petunjuk sebenarnya. Kalau kita jeli selalu ada petunjuk. Sehingga breakoutnya kalau sudah betul-betul breakout dari garis tren yang kita garis. Ada banyak sekali model-model gambar, ada banyak sekali pola-pola. Intinya adalah garis tren, kemudian support dan resisten.